Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kasus kematian seorang ibu dan anak yang masih di kandungannya usai ditolak 4 rumah sakit di Jayapura mendorong Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta evaluasi menyeluruh terkait layanan kesehatan di wilayah 3T. Seorang ibu di Papua bernama Irene Sokoy meninggal bersama bayi di kandungannya setelah diduga ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Menyikapi itu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap semua rumah sakit di wilayah 3T agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dalam konferensi pers siang tadi, Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya Irene Sokoy dan bayi di kandungannya. Kejadian kematian ibu hamil di Papua seperti yang dialami Irene Sokoy bukan sekadar satu kasus, melainkan cerminan masalah serius dalam sistem pelayanan kesehatan di tingkat lokal maupun nasional. Puan menegaskan akan menugaskan komisi terkait untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan di seluruh daerah secara menyeluruh, terutama di wilayah 3T, agar tidak ada lagi kelalaian dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit, jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Terkait kejadian Irene Sokoy, pimpinan Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan mengambil langkah tegas untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Rumah sakit dinilai tidak memiliki alasan menolak pasien, apalagi ketika pemerintah telah menjalankan program jaminan kesehatan nasional untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Adila dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Maraknya kasus perundungan hingga menelan korban jiwa mendorong Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya penguatan aturan anti perundungan dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan 1.052 kasus perundungan sepanjang tahun 2025. 16% terjadi di lingkungan sekolah, di mana 26 anak dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Yang terbaru, seorang siswa SD kelas 4 di Pekanbaru meninggal dunia akibat bullying. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong norma pencegahan kekerasan, perundungan atau bullying, dan intoleransi dimasukkan secara tegas dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional. Agung Widiantoro menyampaikan keprihatinan masih maraknya kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, bahkan berujung pada meninggalnya korban perundungan. RUU Sistiknas harus memuat pasal khusus tentang pencegahan dan penanganan kasus perundungan dan kekerasan baik di sekolah maupun kampus untuk memberikan rasa aman bagi siswa, mahasiswa, serta orang tua. Mungkin bersifat administratif atau denda sekalipun, tapi kalau sudah sampai penghilangan nyawa, kemudian luka, sampai anak trauma besar, kita harus tegas. Tidak ada permakluman. Itu. Karena apa? Setiap permakluman akan menambah panjang lagi deret masalah. Dan kami mengimbau pola asuh dari para orang tua agar diperbaiki sejak dini. Berikan cara-cara parenting yang baik. Agung Widiantoro menegaskan, Komisi 10 DPR akan terus mendorong munculnya regulasi konkret yang menjamin lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan, perundungan, dan intoleransi. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendidik, bukan malah menjadi ruang yang menimbulkan trauma ataupun mengancam keselamatan peserta didik. Fajar dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan. Instruksi pembukaan lahan peternakan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG mendorong Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya perbaikan kualitas induk sapi perah agar produksi nasional terus meningkat. Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan pembukaan lahan besar-besaran untuk produksi pangan dan peternakan sapi dalam mengatasi kelangkaan bahan makanan termasuk susu untuk menu makan bergizi gratis. Komisi 4 DPR RI menilai perlu ada perbaikan kualitas indukan sapi perah sehingga mampu memasok susu berkualitas baik untuk program MBG.
Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris mengungkapkan, produksi susu sapi nasional yang hanya mencapai 10 hingga 15 liter per hari masih rendah. Selain belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga tidak memberikan keuntungan maksimal bagi peternak. Dengan membuka lahan peternakan besar-besaran, pemerintah juga perlu memperbaiki kualitas indukan sapi perah, baik melalui impor maupun pengembangan program pembibitan sapi perah dalam negeri oleh Kementerian Pertanian. Kondisi sekarang itu para peternak sapi perah itu memang sudah agak lumayan baik ya. Akan tetapi tingkat produktivitas susu perharinya itu masih relatif rendah. Sehingga keuntungan dari peternak itu belum terlalu memadai. Begini, indukan sapi ini memang kan sangat terbatas. Salah satu caranya adalah impor dan kemudian kita melakukan breeding sendiri di Indonesia. Ini tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Abdul Haris optimis, dukungan anggaran dan kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan, termasuk sektor peternakan, akan terus diperkuat. Dengan perbaikan indukan sapi dan dukungan penuh pemerintah, swasembada sapi bisa tercapai dalam waktu dekat, dengan hasil susu berkualitas bagus dalam jumlah yang banyak. Andini dan Rian TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menegaskan bahwa penguatan lembaga pangan yang lebih terkonsolidasi menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan nasional yang lebih stabil dan berkelanjutan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bu, ternyata masih ada kasus bullying. Bullying itu sepanjang ada interaksi antar manusia, nggak bisa habis sama sekali. Bullying itu kan nggak berdiri sendiri. Dia harus kita perhatikan backgroundnya, apakah di rumah, ataukah di sekolah, atau juga ada di perjalanan. Nah, yang suka kelewat sama kita tuh di perjalanan. Booming, rame, kemudian di blow up di berbagai media, Habis itu lupa kan? habis itu hilang. Ya jadi kita ini cenderung nggak konsisten, kagetan. Kita udah beritahu, wah gitu kan, panik semua. Tapi kemarin kemana aja? Bagaimana nilai-nilai sosial yang selama ini ada juga tetap harus dibangkitkan. Jadi dibangkitkan tuh di dalam pendidikan kita, kepada keluarga, kepada anak, pada masyarakat bersama-sama. Dan dia bukan lip service, tapi sesuatu yang memang dijadikan contoh gitu. Maksudnya orang-orang dewasa di sekitar anak-anak itu harus memberikan contoh. Perlu nggak sekolah-sekolah yang memang di situ terjadi peristiwa bullying juga mendapatkan punishment atau teguran? Sekolah itu membangun budaya anti bullying nggak? Bukan cuma tulisan di tembok gitu ya, itu bukan, tapi membangun nggak gitu kan, iklim itu satu. Apakah sekolah itu akan langsung dihukum? Kalau sekolah itu betul-betul tidak memperhatikan, iya, tapi kita lihat dulu sekolah itu menjalankan proses atau enggak. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, pemirsa, setiap aturan baru mesti lahir dari pemikiran yang matang, jernih, terukur dan berpihak pada rakyat yang menunggu kepastian di balik pintu-pintu fasilitas kesehatan. Dalam denyut pelayanan publik yang terus berubah, DPR RI menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekedar mengganti mekanisme, tetapi menata ulang jalur harapan agar setiap warga dapat berjalan menuju pelayanan kesehatan tanpa terhenti oleh kebingungan, jarak, ataupun beban yang memberatkan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Kementerian Kesehatan sedang menyusun Permenkes yang menyederhanakan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan dengan menghapus kewajiban rujukan berjenjang untuk sejumlah kasus. Sistem rujukan berjenjang saat ini dinilai memperlambat akses pasien ke rumah sakit dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mengakibatkan pemborosan biaya.
Perubahan besar dalam sistem rujukan akan berbasis kompetensi. Rujukan tidak lagi berdasarkan urutan fasilitas kesehatan atau jenjang administratif, melainkan kemampuan fasilitas kesehatan menangani penyakit tertentu. Alur tetap dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FTKP. Namun, dokter FTKP akan menentukan langsung level layanan yang dibutuhkan pasien. Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara matang dan tepat dari segala aspek, terutama ketersediaan dan pemerataan SDM dan alat-alat medis. Dengan begitu, tujuan perubahan sistem rujukan bisa tercapai maksimal dan masyarakat mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Pemerintah juga diimbau harus memastikan tidak ada lagi perbedaan tipe rumah sakit yang selama ini terdiri dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga diminta memiliki komitmen mempercepat kredensialing. Banyak rumah sakit mengeluhkan telah menyiapkan alat-alat medis yang canggih dan SDM medis yang terlatih. Namun, proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan sangat lama. Percepatan kredensialing dinilai ikut menyukseskan sistem rujukan baru karena setiap rumah sakit akan dituntut mampu memberikan tindakan medis secara cepat dan tepat. Harus langsung dirujuk ke rumah sakit madya atau purna gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, syaratnya memang alat kesehatannya, sarana prasarananya, dokternya ya, itu harus terpenuhi di rumah sakit yang nantinya akan dibuatkan kriterianya, yaitu dasar, madya, purna ya. Itu nanti akan diselenggarakan seperti itu. Nah, saya berharap pemerintah bisa memotret ya secara utuh seperti apa kesiapan fasilitas kesehatan kita, rumah sakit kita untuk bisa memenuhi harapan pemerintah melakukan layanan berbasis kompetensi, tidak lagi berdasarkan tipe atau kelas rumah sakit. Di sisi lain, penanganan peserta BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik kesehatan tetap perlu diperkuat dan pendistribusian pasien haruslah merata. Selama ini, beban kerja puskesmas melayani pasien BPJS Kesehatan lebih besar, sementara klinik kesehatan sangat sedikit. Masyarakat harus diinformasikan kalau puskesmas dan klinik kesehatan sama-sama melayani peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan, TVR Parlemen. Komisi 8 DPR RI kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib guru madrasah agar memperoleh kesempatan yang sama untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Pemirsa, selama ini mayoritas formasi P3K lebih banyak menyasar guru yang berinduk di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, sehingga ribuan guru madrasah di bawah binaan Kementerian Agama belum mendapatkan akses yang proporsional. Kondisi ini memunculkan ketimpangan sekaligus kekhawatiran akan berkurangnya kualitas layanan pendidikan keagamaan apabila kepastian status mereka tak segera dibenahi. Lantas seperti apa perjuangan Komisi 8 DPR RI untuk nasib guru madrasah? Berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, halo Pak Gubernur Yusra, saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di depan ruang Komisi 8 di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, yang seperti kita ketahui bahwa pengangkatan guru P3K sudah diberlakukan atau dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, namun ini sepertinya terlihat beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan penempatan guru P3K untuk guru madrasah. Nah, lantas bagaimana ini kita melihat bahwa terdapat apakah adanya kendala dari administrasi atau justru penganggaran. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 8 yaitu Gus Anim Falahuddin. Selamat sore Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali, sehat. Oke. Bapak, kita tahu nih bahwa pengangkatan guru madrasah ataupun untuk menjadi berstatus P3K sudah dilakukan cukup lama ya waktunya rentangnya. Namun banyak sekali kendala-kendala yang terjadi yang justru muncul di masyarakat dan guru-guru madrasah ini adalah soal penempatan. Bagaimana ini dari Komisi 8 melihat keadaan ini? Ya, kita mendorong kepada Kementerian Agama bekerja sama juga dengan lintas kementerian untuk masalah penempatan guru P3K ini. Sebab banyak sekali di antara mereka yang sudah diangkat menjadi guru P3K belum mendapatkan porsi. Ini yang menjadi kendala. Begitu juga tentang anggaran. Nah, anggaran tentang guru madrasah ini juga harus ada perjuangan keras dari Kementerian Agama untuk melobi kepada Bappenas, Kementerian Keuangan dan BKN dan juga Menpan RB. Ini yang menjadi kendala. Jangan sampai mereka yang sudah lulus passing grade kemudian tapi anggarannya belum ada. Ini yang harus kita lakukan. Pak, kalau misalnya melihat keadaan tersebut nih Pak, apa memang itu belum diprediksi? Komisi 8 pun melihat belum diprediksi nih terkait anggarannya untuk bisa mencukupi dari kuota yang tersedia dari guru-guru madrasah sendiri. Karena ini cukup lama Pak waktunya. Ya, maka dari itu kita mendesak ya Kementerian Agama untuk melakukan lobby lah ya, bersama anggota Komisi 8 kepada Bappenas untuk menyediakan anggaran ini. Bahwa kebutuhan di Kementerian Agama baik untuk guru-guru madrasah maupun PIP dan KIP ini masih minim sekali. Kalau kita lihat untuk KIP dan PIP itu hanya masih 3%. Padahal kita tahu sendiri bahwa orang-orang yang sekolah di sekolah pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama itu kebanyakan orang yang ekonominya ke bawah lah ya. Maka dari itu untuk PIP dan KIP ini perlu anggarannya diperbanyak lagi. Yang sekarang ini masih 3%, idealnya adalah 30% lah, itu seperti itu. Apakah ini juga termasuk permasalahan dari teknis administrasi yang berjalan Pak? Karena kita ketahui bahwa memang belum terfokus nih terkait dengan guru madrasah di awal, tapi ternyata dapat perhatian khusus. Apakah itu juga menjadi salah satu kendala? Ya, kita minta kepada Bapak Presiden ya bahwa pendidikan yang ada di bawah Kemenak ini adalah suatu lembaga pendidikan yang sangat penting sekali karena di samping mengajar dan juga mendidik, artinya di samping memberi keterampilan dan juga membentuk manusia yang berakhlakul karimah yang dibutuhkan di negeri ini. Jangan sampai punya pandangan bahwa sekolah di madrasah adalah penghambat kemajuan bangsa, ini jangan sampai seperti itu. Harapan kami justru sebaliknya, bagaimana pendidikan yang ada di madrasah, di pondok pesantren yang jelas-jelas sudah memberi kontribusi kepada negara ini jauh sebelum kemerdekaan, ini bagaimana pemerintah punya perhatian sehingga mereka tidak ketinggalan kereta lah, bahasanya seperti itu. Ini yang menjadi kendala di lapangan seperti itu. Baik Bapak, terakhir ini terkait dengan apakah sudah menerima nih dari Komisi 8 sudah menerima nih penjelasan khusus atau informasi yang memang menjelaskan kendala-kendala yang terjadi akhirnya penempatan untuk guru-guru madrasah pengangkatan P3K ini terkendala.
Ya, kita sedang melakukan rapat koordinasi, semoga mendapat jawaban yang memuaskan dari Kementerian Agama, dan juga kami juga berharap Kementerian Agama beserta jajarannya melakukan lobby dengan keras, melakukan lobby dengan gigih kepada kementerian yang terkait, baik untuk anggaran maupun perhatian terhadap pendidikan yang ada di Kementerian Agama ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik pemirsa, tadi itu perbincangan kita, dan memang ini di sini sedang dilakukan penguatan kembali dari Komisi 8 terkait dengan penempatan guru-guru madrasah yang sudah mendapatkan status P3K. Nah, saya Anggun kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Ya, Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Agak menggigil, ya? agak flu. Oh, Sering lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester, Iya, udah bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Biasa bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya kan. 1 tahun sekali. Oh, sekali. Teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Saya adalah seorang arsitek. Saya pernah membaca di suatu buku atau suatu riset mengatakan bahwa kalau kita terbiasa menggunakan transportasi umum, maka terbentuk juga budaya disiplin atau tepat waktu. Ada satu pepatah Bugis mengatakan paletuir alemu riolo tejok kamu. Artinya apa? Tibalah terlebih dahulu sebelum berangkat. Tidak memiliki pengalaman, tapi seharusnya karena tidak memiliki pengalaman, pemuda itu tidak menawarkan masa lalu, tapi pemuda justru menawarkan masa depan. Ini adalah alat tempur mahasiswa arsitek berbentuk panjang dan Tabung gambar ya? Oh itu istilah kerennya saya nggak tahu itu. Ini tabung lah. Ya. Kita kan arsitek di kampus saya dulu S1 masih banyak yang menggunakan gambar tangan. Jadi kita selalu takut gambarnya kotor, lecek atau rusak. Jadi harus selalu dilindungi kalau hujan, kalau apa kan harus. Dan ini juga kalau kita masih kuliah teknik, kebanggaannya anak teknik lah bawa-bawa beginian. Anda kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Zia dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai Komisi 13 DPR RI yang mendorong transparansi dan juga perbaikan sistem SDUWHV 2025. Kita lihat ke layar kaca. Baik, pembahasan dari beberapa media yang terbit pada sore hari ini, dan di sini Komisi 13 DPR RI menegaskan pentingnya transparansi dan juga perbaikan menyeluruh terhadap sistem surat dukungan untuk Working Holiday Visa atau SDUWHV 2025, terutama dalam memastikan setiap proses pengelolaan data, layanan dan juga pengawasan berjalan akuntabel. Dan pemirsa, tentunya pembaruan sistem ini harus mampu menjawab tantangan baru, mulai dari integritas informasi, keandalan layanan publik hingga percepatan koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, di sini Komisi 13 DPR RI mendorong kementerian terkait untuk membuka ruang pengawasan yang lebih luas dan juga menyajikan laporan perkembangan secara berkala, sehingga publik dapat melihat arah perbaikan dengan jelas. Tentunya pembenahan sistem SDUWHV 2025 tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal penguatan kapasitas kelembagaan dan juga profesionalisme aparatur.
Dan di sini Komisi 13 DPR RI berharap reformasi ini dapat menghasilkan layanan yang lebih responsif, efisien, dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat. Dan tentunya dengan dukungan anggaran yang tepat dan juga pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, DPR RI menilai peningkatan kualitas SDU WHV 2025 akan menjadi pondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan juga terpercaya. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu mengenai Komisi 12 DPR RI, pastikan persediaan BBM nasional aman. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, pemirsa, di sini Komisi 12 DPR RI memastikan bahwa pelayanan energi menjelang Natal dan juga Tahun Baru berada dalam kondisi aman dan juga terkendali. Setelah melakukan pemantauan dan juga menerima laporan dari kementerian serta badan usaha terkait, di sini DPR RI menegaskan bahwa distribusi dan juga layanan di lapangan berjalan tanpa hambatan berarti. Tentunya, kesiapan ini penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan maupun kegiatan akhir tahun. Sehingga kebutuhan energi tetap terpenuhi secara merata. Selain itu, di sini DPR RI juga memastikan bahwa stok bahan bakar minyak nasional berada pada level aman untuk menghadapi puncak mobilitas masyarakat. Dan Komisi 12 mendorong agar koordinasi antar lembaga terus diperkuat, mulai dari sektor distribusi, logistik hingga pengawasan di SPBU, sehingga potensi lonjakan permintaan dapat direspon cepat dan juga tepat. Tentunya kesiapan ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjaga layanan publik menjelang momentum besar Nataru. Baik, itu tadi headline di media online pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 13 DPR RI, dorong transparansi dan juga perbaikan sistem SDU WHV 2025, serta Komisi 12 DPR RI, pastikan persediaan BBM nasional aman. Sekian dari saya, Riri Resi, kembali ke rekan Zia. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.